Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar dan berkarya. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari bagaimana cara menggerakkan objek dengan bone tool, sudah menerapkannya dalam pembuatan walking cycle ya, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengeksplorasi 3 jenis simbol yang biasa digunakan dalam Flash ya. Jadi kedepannya kalian akan banyak menggunakan objek simbol ini untuk mempermudah kalian dalam pembuatan animasi. Nah, 3 jenis simbol ini, yang pertama yaitu grafik, yang kedua movie clip, dan yang ketiga adalah button. Seperti halnya namanya, maka masing-masing ini memiliki ciri khas ya. Ini saya contohkan ada tiga objek yang sama tampaknya ya, penampakannya sama, tetapi dia memiliki karakteristik yang berbeda ya. Yang pertama adalah grafik. Ciri khas dari simbol yaitu grafik ini adalah begitu sebuah objek kita ubah, kita simbolkan dengan shortcutnya adalah F8 atau convert to symbol, maka secara otomatis ketika kita klik objek ini, maka di propertinya akan muncul keterangan bahwa dia adalah objek grafik yang kita beri nama ikan. Nah, objek ini berfungsi sebagai gambar koleksi atau ya grafik ya, yang nantinya akan tersimpan di dalam library. Nah, ini saya tadi sudah simbolkan dengan nama ikan, maka secara otomatis dia akan tersimpan. Nah, suatu saat kalau kita butuhkan, kita bisa gunakan kembali simbol ini ya. Nah, jadi berfungsi sebagai koleksi objek. Nah, sedangkan yang kedua yaitu simbol namanya movie clip. Ya, simbol ini berisi kompleksitas gerakan. Jadi sebagaimana halnya makhluk hidup, simbol ini merupakan satu kesatuan gerak ya. Jadi saya play ini ya. Nah, maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Sama-sama objeknya, tetapi berbeda jenis simbolnya ya. Kalau yang ini dia hanya sebagai koleksi gambar saja, tetapi kalau di movie clip dia bisa kita jadikan satu kesatuan gerak ya. Karena setiap elemen dalam tubuh ikan ini itu pasti memiliki struktur gerak sendiri-sendiri ya. Matanya bergerak berkedip sendiri, siripnya juga bergerak sendiri. Nah, badannya juga punya gerakan sendiri. Nah, kalau itu tidak kita simbolkan, nanti di timeline itu kita akan kebingungan dengan seandainya kita menggunakan banyak sekali objek. Nah, yang ketiga ini adalah button atau tombol. Nah, cirinya button ini memiliki hit area, yaitu area yang akan aktif ketika kita letakkan kursor ini di atasnya ya. Nanti bisa, nah ini button ini bisa kita beri perintah dia untuk masuk ke link atau address atau alamat atau diberi perintah tertentu. Demikian halnya dengan movie clip. Movie clip ini juga keunggulannya dia bisa dimanipulasi dengan action script ya. Nanti itu akan kalian pelajari secara lebih detailnya di kelas 3. Nah, untuk ini sebagai contoh ya, salah satu project tadi yang sudah saya buat animasinya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seandainya kita punya sebuah scene atau sebuah adegan ya, yang dimana di situ banyak sekali objek yang bergerak, yang masing-masing objeknya itu punya timeline sendiri ya. Jadi seperti
Misalnya kita ambil contoh suasana bawah laut ya. Kerangnya ini punya gerakan sendiri ya, kemudian rumputnya juga punya gerakan sendiri, dan itu berulang gitu. Ikan juga punya gerakan sendiri. Nah, bayangkan seandainya kita meletakkan semuanya berulang-ulang di sini, pasti akan penuh ya timeline ini. Kemudian untuk menyesuaikan antara gerakan rumput laut dengan gerakan kerang ini pasti akan kesulitan kalau kita menggunakannya di sini. Pasti nanti akan banyak menghapus frame, menambah frame, yang itu sangat kompleks sekali ya. Oleh karena itu dengan adanya movie clip itu kita dipermudah ya. Contohnya kalau kita punya movie clip rumput laut ini ya, maka rumput laut ini kita beri timeline sendiri. Nah, contohnya. Nah, ini kita lihat rumput laut ini ya. Kita masuk ke dalam ruang editnya. Nah, disinilah kita mengatur gerak rumput laut. Ini saya membuat 3 rumput laut. Dalam movie clip rumput laut ini ada 3 gerakan. Ya, 3 gerakan dari rumput laut yang pertama. Kemudian ini ada rumput laut yang kedua. Nah, ini rumput laut yang ketiga. Jadi semuanya itu bergerak sendiri-sendiri dalam sebuah timeline, ya. Nah, keunggulannya ini bisa diduplikat, ya, bisa di copy ya. Nah, sehingga kita tidak ini rumput ini berasal dari simbol yang sama, dari movie clip yang sama. Contohnya ini ya. Jadi ini hanya cukup kita kopikan saja, misalnya, kemudian kita modify, kemudian transform, misalnya flip horizontal. Kemudian kita kecilkan. Nah, seperti ini. Kita taruh di belakangnya misalnya. Nah, sehingga setiap objek, nah, demikian juga dengan ikan. Ya, dengan ikan ini. Mari kita lihat bagian dalam ikan. Nah, tidak perlu banyak-banyak timeline-nya, tetapi setiap objek, misalnya badannya itu kita simbolkan sebagai movie clip. Kemudian kita gerakkan sesuai dengan, nah, misalnya badannya kembang kempis. Nah, gini ya. Saya dekatkan. Nah, ini dalam movie clip ikan ada badan. Ya, jadi nah, misalnya kita kembang kepiskan begini. Nah, kemudian siripnya juga begitu. Siripnya punya sendiri. Nah, ini ya. Kemudian ekornya juga begitu. Ekornya punya timeline sendiri. Yang semuanya disatukan dalam movie clip ikan. Nah, dilihat sekali lagi ketika kita klik di scene utama, di scene 1 ini, kita klik objeknya, maka akan muncul di sini nama instance-nya ini. Nama simbolnya adalah ikan 01_MC. Biasakan untuk menghindari spasi ya dalam menuliskan simbol ya. Nah, ketika kita masuk ruang editnya, kita akan melihat, nah, masing-masing bagian dari ikan ini punya simbol sendiri-sendiri dan punya gerakan sendiri-sendiri. Contohnya dalam badan ini ada mata. Nah, mata ini juga punya sendiri-sendiri. Nah, ini ya. Jadi dalam scene yang utama ini ada seekor ikan ini, simbol movie clip ikan, yang di dalamnya ada simbol lagi movie clip badan. Di dalam badan ada simbol lagi, yaitu grafik badan dan juga simbol mata ini ya. Nah, itulah kompleksnya gerakan animasi ya. Seperti kompleksnya gerak tubuh kalian ya. Nah, demikian juga dengan ini. Ikan yang satu ini, nah, dia punya
Nah, dia punya gerak sendiri-sendiri. Kita lihat ada ekornya, kemudian karena badannya tidak saya gerakkan, nah maka ini ada siripnya, ada sirip 1, ada sirip 2 ya. Nah ini, nah setiap gerak itu semuanya tergantung kreativitas kalian ya. Nah sekarang bagaimana membuat sebuah movie clip itu? Nah, ini saya ambil contoh, kita akan belajar membuat movie clip ikan ini ya. Nah, kita akan belajar membuat movie clip ikan ini dari file baru ya. Kita buat file baru. Ya, taruh AS3, kemudian seperti biasa snapping dan lain-lainnya dinonaktifkan, kemudian rulenya diaktifkan, ambil. Nah ini untuk membiasakan kalian mengatur stage-nya ya. Nah kemudian saya ubah ini ke sini ya untuk mempermudah. Nah kemudian untuk objek ikan, misalnya ini saya menggunakan warna kuning, outline-nya non ya, kemudian saya menggunakan oval tool. Nah ingat, karena ini sudah berupa shape ya, maka saya tinggal memotongkan dengan garis untuk mulutnya. Nah kemudian tinggal dipotongkan untuk liris-lirisnya ya. Diberi warna yang berbeda. Kemudian kita hapus ini ya. Kemudian objek ini kita grup ya. Nah, kemudian kita sekarang menggambar bagian mata. Misalnya warnanya putih, outline-nya hitam. Nah, jangan lupa saat membuat mata ini diaktifkan ya. Nah misalnya kemudian untuk bola matanya tanpa outline. Nah misalnya seperti ini. Kemudian untuk siripnya misalnya menggunakan warna tanpa outline. Dirapikan dulu kalau terasa kurang rapi. Outline-nya dihapus, kemudian ini letakkan di belakang ya. Kemudian untuk siripnya kita gunakan warna yang berbeda misalnya ya. Nah jadilah ini ikan. Nah kemudian kita simbolkan si ikan ini dalam bentuk apa tadi, movie clip ya. Caranya seleksi semua objek yang akan dijadikan satu bagian, kemudian klik kanan, kalian bisa convert to symbol atau shortcutnya F8. Nah ingat, hati-hati dalam memilih pilihan ini ya. Ini saya pilih movie clip,
misalnya ikan satu misalnya, karena nanti, nah biasakan untuk membedakan movie clip itu dengan keterangan MC atau movie clip. Ini saya oke. Nah, kemudian masing-masing bagian ini untuk mata itu kita simbolkan sendiri. Nah, mata movie clip. Nah, kemudian sirip ini kita movie clipkan juga. Kemudian ekor juga. Ekor movie clip. Nah, taruh di belakangnya badan. Nah, kemudian badan dan mata ini karena nanti saya ingin dia ada gerakan mengembang, mengempis ya, maka khusus badan dan mata ini saya movie clipkan lagi. Nah, menjadi badan movie clip. Nah, sehingga ada badan, yang di dalam badan ini ada movie clip mata, kemudian ada movie clip sirip, kemudian ada movie clip ekor ya. Nah, setiap bagian ini kita akan coba gerakkan dengan cara yang berbeda-beda. Kita awali dari mata dulu, dari movie clip mata dulu. Mata. Nah, saya akan gunakan gerak frame by frame ya untuk mata ini. Contohnya, saat di frame 1 matanya melek, kemudian di frame misalnya 35 ya, insert keyframe atau F6. Nah, matanya ini akan saya buat dia merem, misalnya dengan kasih aja garis seperti ini ya. Nah, merem, kemudian pada saat ini meleknya di copy frame, letakkan di sini paste frame. Nah, sehingga begini. Nah, kemudian di copy sekali lagi. Dua keyframe ini di copy frame, kemudian paste frame. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, gini ya. Nah, ini sudah frame by frame untuk mata. Nah, sekarang untuk badan sendiri. Nah, ini dalam ikan ini kan ada. Nah, dalam ikan ini ada badan ya. Nah, ini saya cut. Nah, kemudian saya buat layer baru, paste in place. Nah, kontrol panah bawah. Nah, badannya taruh di belakang ya. Jadi layer badan ini letakkan di belakang. Nah, untuk badan ini termasuk di dalamnya mata, ini saya ingin gerakkan dia secara classic twin ya. Jadi secara classic twin. Misalnya ini saya beri frame sampai frame 30, insert frame. Nah, kemudian khusus di frame badan ini kita akan buat dia kayak menggelembung gitu ya. Insert keyframe. Nah, di keyframe 1 seperti ini, keyframe yang kedua seperti ini. Nah, kita besarkan sedikit saja. Nah, kemudian di keyframe yang terakhir kita kembalikan seperti bentuk asalnya. Copy frame, paste frame. Ya, sehingga keyframe 1 begini standar, kemudian keyframe kedua lebih besar, keyframe ketiga kembali lagi di paste frame tadi ya, kembali lagi ke posisi awal. Kemudian di keyframe diantaranya di blok ya,
Nah, kita klik kanan, kemudian kita beri classic twin namanya ya. Nah, sehingga seperti ini nanti. Nah, seperti itu. Kemudian untuk siripnya. Nah, untuk siripnya sendiri. Nah, ini untuk ekornya karena di belakang badan saya cut dia, saya cut. Kemudian tambahkan layer, taruh di sini ekor. Kemudian di sini kita paste in place ya, klik kanan paste in place. Nah, kemudian untuk siripnya kita beri nama sirip. Nah, seperti ini. Kita bisa masuk ke ruang editnya, kemudian nah ini kita akan gerakkan dengan yang namanya twin shape ya. Twin shape, syaratnya twin shape itu adalah perubahan bentuk ya. Syaratnya adalah ini harus berupa shape objeknya. Jadi kalau ini berupa drawing object, kita harus break apart dulu. Nah, break apart, kemudian kita beri keyframe-nya di sini, misalnya kalau supaya gerakannya kelihatan cepat, berarti keyframe-nya lebih pendek. Misalnya di sini ya, insert keyframe. Nah, kemudian kita lakukan sedikit perubahan, misalnya, nah sedikit, jangan banyak-banyak ya, karena twin shape ini sangat sensitif gitu ya. Kalau ada perubahan, nah kita jangan lupa kalau ada sesuatu yang ini di undo aja ya. Nah, sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak ya. Nah, kemudian kita klik di antaranya, pilih create shape twin. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, kemudian kembalikan ke posisi awal, copy frame, taruh di sini, paste frame. Beri lagi shape twin. Nah, sehingga kalau dimainkan dia akan kembali. Nah, seperti apa penampakannya? Mari kita lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi kelihatan kalau ikannya. Nah, siripnya belum bergerak. Nah, sekarang kita beri gerak pada siripnya. Nah, masuk lagi ke movie clip ikan. Kita masuk ke siripnya. Sama juga kita beri apa tadi? Twin shape. Syaratnya harus berupa shape. Maka kita beri dia, kita break apart dulu, kemudian kita beri kunci perubahan tadi ya. Klik kanan, insert keyframe atau F6, kemudian kita buat perubahan. Sedikit-sedikit aja ya. Nah, lebih mudah kalau kita mengatur node-nya, dengan mengatur node-nya ini. Tapi harus betul-betul hati-hati. Nah, ini kita create shape twin, kemudian kita copy frame, paste frame, shape twin lagi. Nah, ini bikin cepet-cepetan aja ya. Nah, sehingga setiap objek ini punya gerakan yang berbeda-beda. Nah, begini ya. Jadi sekarang ikan koi yang kita punya di sini ini
sudah punya gerakan. Nah, dilihat di scene utama, di scene satunya ini dia nggak ada timeline ya, karena dia timelinenya gerakan tubuhnya itu ada di dalam movie clipnya ya, ada di dalam ruang edit movie clip. Nah, itulah keunggulannya. Nah, di scene satu ini kita bisa atur. Nah, ini saya mainkan Ctrl Enter ya. Nah, movie clip ini bisa kita gandakan ya, bisa kita perbesar, bisa kita gandakan ya, yang satu ngadep ke sana misalnya. Nah, bisa kita balik posisinya ya. Nah, itulah keunggulannya dari movie clip ya. Tetapi kalau kita merubah salah satu ininya aja, misalnya kita ubah warna misalnya, maka dia otomatis yang lainnya juga akan berubah. Contohnya ini saya yang ubah warnanya ini ya. Nah, maka semua yang mengandung instansi yang sama pasti akan ikut berubah juga. Jadi ingat, hati-hati kalau merubah, jangan merubah sifatnya. Jadi kalau warnanya kuning ya jangan dirubah jadi yang lain ya. Nah, kemudian ini bisa otomatis tersimpan dalam library ini ya, ikan. Nah, kemudian bisa kita gerakkan dengan misalnya ini ikan satu ya, ini ikan satu. Muncul keyframe pertama dia di luar, keyframe kedua dia masuk ke dalam. Nah, kemudian ya kita kasih berhenti sebentar, insert frame, kemudian kita balikan misalnya, dimodify, dikembalikan horizontal. Nah, kemudian kembalikan lagi, keluar lagi, kemudian diberi insert classic twin. Nah, sehingga akan begini, set. Nah, di sini tidak tampak bergerak karena yang bergerak di dalamnya ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau di timeline ini tidak tampak bergerak movie clip itu, tetapi dia di dalam ruang editnya yang bergerak ya. Nah, sehingga munculnya akan seperti ini. Nah, kalau dirasa kurang lama, kalian bisa berhentinya, misalnya kurang lama, kalian bisa menambahkan ini ya, kasih jeda juga untuk di sini. Nah, sehingga bisa juga diberi temannya yang lain. Misalnya di sini temannya yang lain baru datang setelah sekian frame misalnya. Nah, kita modify, transform, flip, horizontal. Nah, tidak harus semuanya muncul di keyframe pertama. Misalnya di sini baru muncul, kemudian di sini masuk dia. Misalnya kalau mau jalannya lebih santai, nah di sini kita masukkan. Nah, kemudian F6 kita balik misalnya ya, modify, transform, flip, horizontal ya, kemudian kita F6 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga ini belum dikasih classic twin, ini diam, kemudian yang ini insert classic twin. Nah, seperti, sehingga nanti kalau dimainkan seperti itu ya. Nah, itu anak-anak, hari ini tugas kalian adalah membuat gerak movie clip ya, atau ini kita mulai dari objek yang paling sederhana, yaitu misalnya ikan ya. Jadi tugas kalian hari ini adalah membuat satu gerakan kompleks dari seekor ikan
ya, kemudian dianimasikan seperti ini. Minggu depan kalian membuat yang lebih kompleks lagi yang seperti ini, ya. Oke, sedikit-sedikit dulu ya. Jadi silakan dipraktekkan. Hari ini tugas kalian adalah membuat gerak animasi dari seekor ikan, ya. Demikian, semoga kalian paham ya. Nanti tugasnya dikumpulkan melalui Google Classroom masing-masing ya akunnya. Oke anak-anakku, selamat berkarya. Semoga kalian bisa memahami materi ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.